Oke, ini sudah tahu. Kemudian true power atau daya nyata atau daya aktif adalah S dikalikan cos V. Inilah yang namanya faktor daya atau PF, power factor. Kemudian daya reaktif adalah S kali sinus V. Ya, sekarang udah tahu ya. Jadi ada daya apparent power, daya volt ampere, ada daya watt, ini satuannya volt ampere, ada daya watt, dan ada daya volt ampere reaktif. Ya, ini volt ampere reaktif. Oke, ingat kembali ada 3 daya, volt ampere, watt, dan volt ampere reaktif. Kita lihat di sini. Ini ada rangkaian LR. I 1,41 ampere. XL 60,319 ohm dan R load-nya 60 ohm. Nah, kita lihat. Berarti dari ini kita lihat, maka yang namanya power factor itu berarti adalah true power dibagi apparent power. True power atau daya watt dibagi daya volt ampere. Kita lihat, daya watt itu pada dasarnya ya watt itunya berapa? Ini arusnya adalah 1,41 ampere. Sementara tegangan 120. Kalau ini Anda kalikan, ini dapatnya adalah nilai ini. Yaitu 169,256. Betul ya? Harusnya iya. Apparent power. Artinya arus langsung dikalikan dengan itu. Betul ya? Oke. Kemudian berapa daya watt? Daya watt ini sebetulnya yaitu I kuadrat dikalikan R, itu daya watt sebetulnya. Kalau ini Anda kuadratkan, kemudian dikalikan 60, itu dapatkan daya nyata. Harusnya ini. Mana Anda cek bilangannya benar atau enggak. Saya crop yang harusnya benar, tapi kalau di crop ternyata salah ya enggak tahu. Jadi power factornya adalah 0,705. Atau sudutnya itu adalah 45,152 derajat. Oke, sekarang kita lihat koreksi pembacaan daya. Nah, kita orang teknik kimia, itu urusannya bahasa koreksi di sini saja. Detailnya biarlah dipelajari rekan-rekan yang dari teknik elektro, itu bagian mereka, biarkan aja. Kita bagian teknik kimia hanya sekedar tahu kulitnya saja. Artinya kalau Anda butuh listrik, ya minimal Anda bisa kontak atau bisa terhubung lah, nyambung istilahnya dengan orang elektro. Jadi tidak 00 amat lah ya, tidak 0 betul sama sekali, nggak ngerti apa-apa, jangan. Baik, kita lihat, ini 240 volt RMS tegangan. Kebetulan frekuensinya 60 Hz ya, ini Amerika sih, Indonesia 60 ya, 40, 50 ya. Di sini ada wattmeter, ini ada ampere meter, dan wattmeter reading 1,5 kW. Perhatikan 1,5 kW. Dan ammeter reading 9,615 ampere, semuanya RMS. Root mean ampere. Berarti dari sini Anda langsung tahu berapa S, I kali V, 9,615 kali 240, dapatnya ini. Yaitu 2308 volt ampere atau 2,308 kVA. Kemudian power factor apa? Yaitu P dibagi S. P-nya 1,5, S-nya sekian. Maka kita dapatkan power factor ternyata 0,65. Nah, ini kalau Anda di lab, ada wattmeter dan ampere meter, Anda bisa mencari sebetulnya berapa power factornya. Hanya kalau wattmeter sekarang yang dijual di pasaran, itu sudah tampil, ada wattnya, ada volt ampere, ada sudut fase, ada power factor, komplit, sudah, nggak usah ngitung. Kemudian kita lihat, kita tujuannya apa sih? Kalau faktor daya itu kecil, 0,65 misalnya, agar kita itu untung dalam hal pemakaian listrik, maka faktor daya haruslah 1 sebetulnya. Gimana cara membuat faktor daya 1? Berarti adalah ini, di dalam rangkaian ini adalah load Z. Anda pasang paralel C. Ingat, C itu menarik ke bawah. Sementara L itu menarik ke atas. Berarti, kalau rata-rata beban di rumah tangga, di pabrik itu adalah LL, bersifat RL, bersifat L, maka cara menetralisirnya adalah dengan menambahkan C yang akan menarik ke bawah vektornya.
Ini adalah vektor XL, ini vektor XC. Kalau ini sama besar, saling meniadakan, maka Z di sini akan sama dengan R, karena dia akan turun ke sini, dan akhirnya ngumpul jadi satu. Itu tekniknya. Apa yang menyebabkan XL? Pada dasarnya Q tadi, yaitu daya reaktif. Gimana cara menetralisir? Anda tambah C yang memiliki daya reaktif persis sama dengan QL ini ya, tetapi arahnya berlawanan karena C mengarah ke bawah, yaitu ini QC. Kalau ini sama besar, maka Q sama dengan QC, ini hilang sehingga S akan sama dengan P. Akhirnya situ. Itu konsepnya. Nah, Q apa? Q adalah tegangan dibagi tegangan kuadrat dibagi XC. Ingat, ini adalah rumus hukum Ohm biasa. Hukum daya maksudnya. Kemudian XC rumusnya adalah 1/2 pi FC. Jadi C sama dengan 1/2 pi F XC. Satuannya di sini farad. F. Di sini ohm. Hati-hati, farad itu satuan yang sangat besar. Nanti rata-rata dijadikan mikrofarad ya. Sekarang latihan 2. Nah, latihan 2 ini sudah saya kerjakan. Jadi Anda tidak usah, ini saya kasih contoh. Ini nanti saya kirim biar Anda bisa belajar, yaitu apa itu sebetulnya faktor daya. Oke, sekarang silakan sambil gini boleh kalau Anda ada pertanyaan, tidak boleh, tidak usah malu-malu. Nah, ini sudah saya kerjakan, jadi Anda tidak usah. Nanti saya kasih ininya. Dulu sudah saya ini belum ya? Belum rasanya ya. Nah, ini. Perhatikan soalnya ini. Soalnya adalah ini. Soalnya adalah sebuah motor listrik faktor daya 0,8 dicatu dengan tegangan 220 volt 50 Hz dari pembacaan arus terbaca 2 ampere. Tentukan impedansi motor dan bila dianggap berupa rangkaian RL seri, tentukan nilai R dan L. Ini sedikit tugas tapi tidak dikumpulkan ya. Tugas tapi tidak dikumpulkan, ya silakan coba Anda jalan-jalan ke pilot plan, coba lihat ya itu faktor daya motor di sana itu berapa, ada tulisannya ya. Buat pengetahuan aja, jadi bukan dikumpulkan bukan, tapi tolong kalau Anda ke pilot plan lagi, praktikum pilot plan, jalan atau pas lewat, mampir sejenak deh ke bagian humidifikasi atau mungkin pada evaporasi atau pada destilasi. Di sana ada motor-motor listrik, tapi motor listrik 3 fasa umumnya. Di sana tertera tegangan berapa, voltage, kemudian current berapa, dan ada power factor. Tertulis di sana, cost fee-nya ada. Coba Anda iseng-iseng Anda lihatin deh, berapa. Atau cost fee Anda di motor di rumah deh. Kalau punya pompa sanyo yang ada di rumah, pompa air, Anda perhatikan deh, faktor dayanya berapa. Kalau ingin tahu faktor daya neon yang belum diapa-apakan, neon masih zaman dulu itu, yang masih neon hanya ada balas, bukan energy save, itu adalah 0,4 faktor dayanya. Anda lihat, neon 40 watt itu ngambil daya 100 loh, volt ampere. Habis itu listrik. Sekarang ini jawabannya. Pertama saya susun begini, motor listrik tegangan berapa? 220, frekuensi 50, arus 2 dan faktor daya 0,8. Impedansi adalah ZV dibagi I. Kalau ini nilainya nilai magnitudo tanpa memakai vektor, ya amplitudo, magnitude, skalarnya, maka V-nya dalam volt biasa bukan vektor, maka kita dapatkan 220 dibagi 2 sama dengan 110 ohm. Itu adalah nilai magnitudonya 110 ohm. Kita belum bicara masalah arah. Berapa sudut fasenya? Karena cos V adalah 0,8, berarti sudut fase adalah artes cosinus dari V. Ini lihatin rumusnya ada, A cos C6 adalah 0,8 dibagi, jadikan derajat. Defaultnya yang ada di Excel itu adalah radian. Jadi dalam radian, kita rubah jadi derajat. Kalikan 360 dibagi 2 pi.
atau 180 dibagi hasilnya adalah Z kalikan cos V, yaitu 110 kali 0,8, itu adalah 88. Berapa reaktansinya? Ya 110 dikalikan 0,6. Paling itu kan ya, sinus 36,87 kan paling segitu. Jadi kita dapatkan ini, 0,6 kali itu. Kita dapatkan yaitu 66 ohm. Berarti resistansinya 88, XL-nya 66. Maka bentuk polarnya adalah ini 110 magnitudo, 36,7 derajat adalah sudut fase. Dalam bentuk kompleks, maka 88 miliknya dan XL 66 miliknya XL. Jadi bentuknya 110 sudut 36,87 ohm, derajat ohm. Kemudian kalau dalam bentuk kompleks 88 plus J 66 ohm. Ini jawab soal A. Gampang ya. Kemudian, bila dianggap berupa R dan L seri, tentukan nilai R dan L. Sudah ada 88 ohm ada di atas itu. Kemudian XL sama dengan 2PFL. L sama dengan XL dibagi 2PF. XL-nya adalah 66 dibagi 2 dibagi P dibagi 50. Hasilnya 0,21 Henry. Ya, ini adalah soal latihan di nomor 2. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Kalau nggak ada, ya syukur. Ini gampang, masih biasa. Nah, seperti ini, itu kalau di dalam ranah kita sebagai orang teknik kimia membeli motor listrik, itu perlu tahu faktor daya ini terutama biar tidak marah-marah kalau listriknya ngejepret. Kenapa? Trip. Listrik saya 450 watt misalkan. Kenapa saya kasih pompa sekian mati misalnya. Jadi kita tidak marah-marah pada PLN, padahal yang salah itu kita. Gitu. Contoh, Anda punya neon, lampu neon beli 40 watt, wah kayaknya 40, wah listrik saya 900 watt ampere, biasanya dibilang 900 watt. Berarti kalau itu 40 watt, berarti 900 dibagi 40, wah itu bisa masang 20 biji neon. Baru Anda pasang 9 biji, ngejepret listrik udah trip itu, baru 9, nggak sampai 10. Anda mungkin marah-marah dengan PLN. Ini katanya 900 watt, ini sementara saya 40, dikasih 10 baru 400 watt, kenapa ini mati? Gitu kan. Listrik, oh ini PLN bohong. Nah, gitu kan. Jadi marah-marah yang nggak jelas. Padahal kesalahan di kita. Kita nggak tahu adanya faktor daya. Bahwa listrik yang diambil, yang bisa dimanfaatkan, itu adalah volt kali ampere, dikalikan faktor daya. Sementara sisanya itu nggak bisa kita manfaatkan. Dia adalah, boleh dikata, daya gaib itu. Karena nggak bisa dimanfaatkan. Ada tapi tiada, tiada tapi ada. Sudah Anda bayangkan sendiri. Dibilang nggak ada, uang ada. Dibilang ada, uang itu imajiner. Terus gimana coba? Ingat loh ya, reaktif itu bilangan imajiner. Itu. Dan Anda tahu, yang namanya imajiner nggak kelihatan, sebetulnya nggak jelas itu. Hanya dalam bayangan. Nyatanya ada, tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Nah, tambah bingung kan? Nah, itulah daya reaktif. Sekarang saya lanjutkan di, ya kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada syukur gitu ya. Baik, sekarang saya lanjutkan soal nomor 1. Ini UAS tahun 2015. Oh, sudah lama, 6 tahun yang lalu, Anda masih SD. SMP. Soal 1. 2 buah beban listrik 1 fasa, masing-masing pemanas listrik 3 kW. KW itu kilowatt ya, bukan KW 1, KW 2 yang itu bukan. Dan motor listrik 3 kW 220 faktor daya 0,85. Kedua beban dipasang paralel pada sumber 220 volt 50 Hz. Hambatan kawat penghantar diabaikan, hitung kapasitansi kapasitor yang dipasang paralel pada beban agar faktor daya menjadi 1. Nah, ini adalah persoalan faktor daya yang baru saya jelaskan tadi. Ya. Nah, kita lihat solusinya aja langsung. Sudah saya buat solusinya, nanti bisa saya posting ke grup, jadi Anda bisa belajar. Biar lihat ininya. Nah, sekarang ini ininya soalnya. Nah, begini. Nah, lihat. 2 beban listrik 1 fasa. Kedua beban dipasang paralel. Ingat, kalau beban pasti paralel. Pemanas listrik 3 kW. Ini kita lihat, ini adalah diketahui
ya. Mungkin saya kasih kotak, kasih kuning biar beda. Ini adalah yang diketahui. Faktor daya 0,85, frekuensi 50 Hz. Hambatan kawat di ABK. Hitung kapasitor. Oke, sekarang pemanas kasih vektor. Vektornya kemana mendatar 3 kW. Ingat, pemanas dianggap tidak memiliki daya reaktif. Kenapa? Sifat induktifnya bisa diabaikan. Biasanya. Mau hitung silakan kalau, tapi yang jelas biasanya diabaikan. Motor listrik. Nah, kita lihat daya reaktif dan segala macam. Dia memiliki daya 3 kW dan faktor daya 0,85. Berapa daya reaktifnya? Hitung sendirilah. Berarti daya reaktifnya adalah 3 kW dibagi 0,85 menjadi S atau volt ampere dikalikan sinus dari sudut fase. Kita lihat sudut fasenya 1,8 itu pada faktor daya 0,85. Cos V 0,85, maka V arcus cosinus dari 0,85 itu 31,8 derajat. Daya reaktifnya adalah 0,3 dibagi 0,85 itu volt ampere dikalikan sinus 1,8, ya ini akos sekian, maka daya reaktifnya ini kali sin dari ini. Arti dalam hal ini harus dirubah ke radian pada saat melakukan operasi sinus cosinus, karena defaultnya Excel itu pada radian bukan derajat. Jadi ini motor. Anda menyumulahkan vektor yang merah ini dengan vektor yang biru karena dia sama-sama di dalam sumbu real. Jadinya apa? Seperti ini. Ini yang biru adalah milik motor, ini yang merah adalah milik pemanas. Total adalah daya total watt. I, dia yang punya hanya motor, berarti ini nggak ada. Maka Anda tinggal bikin penjumlahan antara P dan Q, dan P tidak lain adalah 3 ditambah 3, yaitu 6. Q-nya 1,86, kemudian S berarti 6 kuadrat ditambah 1,86 kuadrat di akar, yaitu hasilnya 6,28 volt kilovolt ampere. Berapa V-nya? Arcus tangen dari sumbu real, sumbu imajiner yaitu Q dibagi dengan sumbu real yaitu 6, yaitu 17,2 derajat. Perhatikan, V total gabungan turun, yang tadinya 31,8 ternyata turun jadi 17,2. Karena adanya pemanas berarti akan menarik S itu memanjang sementara Q-nya konstan. Nah, sekarang baru kita mau mencoba Q ini ditarik ke bawah oleh QC. Agar faktor daya sama dengan 1, maka ada QC yang besarnya Q tapi arahnya ke bawah sebesar 1,86 kilovolt ampere reaktif juga. Ini jadikan VAR, jadi 1859 harusnya 1859 harusnya ya, kalau ini dibikin 3 desimal begini. Nah, 59 kita dapat ini X-nya berapa? X-nya adalah V kuadrat dibagi Q. V kuadrat dibagi Q, yaitu 26,03227 ohm. Mungkin ini saya kasih jangan terlalu banyak desimalnya lah, pusing saya. Oh ini ohm ya. Nah, C-nya berapa? C adalah berarti 1/2 PFXC, yaitu 0,001223 farad. Anda jadikan mikrofarad, yaitu 122,28 mikrofarad. Sekedar informasi, di lapangan, di pasaran tidak ada yang jual 122 mikrofarad, adanya 120 adanya. Atau 180, Anda pilih mana ya, 120. Berarti kurang, ya nggak apa-apa, berarti tidak sampai 1, tapi hampir 1. Berapa tegangan kapasitor kalau itu ditanyakan? Ingat, tegangan kapasitor itu berarti minimum yang Anda beli itu adalah D4 tegangan RMS-nya 220 volt dikali dengan akar 2. 1,4142 dikalikan 220, 311,13 volt, ini minimum. Sialnya di pasaran hanya ada 300 atau 400, Anda pilih mana? Saran saya, kalau mau beli, pilih yang 400, tapi mahal masalahnya.
Kalau mau yang 300 murah, tapi nanti tidak lama akan jebol. Karena melebihi kurang dari itu 311. Setiap 1 detik 50 kali ketambahan 11,13 volt karena 50 Hz. Itu nanti nggak awet. Ya nggak awetnya masih lumayan juga sih, 6 tahun malah. Tapi kalau 400 lebih awet lagi, tapi lebih mahal. Ya ini adalah soal mengenai ujian itu yang pada dasarnya adalah untuk menentukan berapa nilai kapasitor jika kita punya motor listrik agar faktor daya sama dengan 1. Silakan, pada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada pertanyaan, Pak. Maksudnya. Oh, belum, saya kira mau tanya. Ya udah, enggak apa-apa. Santai aja. Nah, oke, saya lanjutkan. Jadi, ada lagi soal. Ini Anda pakai latihan saja, yang ini. Yang ini ya, yang apa? 3 fase, ini 14 ya. Salah saya. 14 3 fase, berarti mana? Ini. Nah, yang soal 2, ini sebenarnya gabungan dari latihan 2 dan soal 1. Saya nggak mengerjakan deh. Anda pasti bisa. Anda lihat, itu adalah gabungan atau pengertian, pemahaman dari latihan 2 dan soal 1 tadi persis sama. Kemudian sebagai tugas, itu adalah yang ini. Nah, kemarin kan nggak ada tugas, tapi Anda saya harapkan sudah mulai ngotak-ngatik, ya silakan. Ini tugas, yaitu ujian akhir semester tahun 2019. Pada dasarnya ini sama dengan soal nomor 2 ini sebetulnya. Anda perhatikan kan mirip tuh. Harusnya 2 ampere ini 10, 0,84 ini 0,8. Beda angka saja deh. Oke, sekarang saya lanjutkan waktu yang sisa ini, yaitu pada kuliah terakhir ini ya, yaitu pada 3 fase. Ini materi terakhir. Ya nanti sisanya gampang lah dilihat pada latihan ini. Sistem 3 fase. Nah, kita lihat alternator 1 dan 3 fase. Apa itu 3 fase? Berarti ada 3 gelombang sinusoid yang saling kejar-kejaran bareng, berbeda fase 120 derajat. Untuk single fase alternator, kita lihat ada gampangnya seperti ini. Ini boleh dikata yang sederhana ya, ya tentunya kenyataannya tidak sesederhana ini, tapi ini hanya sekedar penyederhanaan. Ada utara selatan, kemudian ada kumparan begini, ada kumparan, bentar ya. Nah, ada kumparan, sehingga timbul gelombang sinusoid 1 fase. Yang ini Anda perhatikan ada 3 pasang kumparan. 1, 2, 3. Yang akibatnya bentuknya seperti ini. Ada fasenya begini. Fase 1, ini menyebutnya sering adalah dengan menggunakan R. Fase 2 itu S. Fase ketiga adalah T. Ini cara lama. Ya sekarang masih dipakai juga. Atau U, ini V, ini W. Atau gaya Amerika A, B, C. Atau gaya Inggris R, Y, B. Sesuai dengan warna kabel red, yellow, blue. Sialnya di Indonesia PLN tidak menggunakan red, yellow, blue sih masalahnya ya. Yaitu menggunakan merah, coklat, dan abu-abu. Kemudian atau L1, L2, L3. Berarti kalau ini 0, maka merah ini terlambat 120. Ya. Yang biru ini terlambat 240 terhadap 0 tadi. Jadi ini mulai, ini terlambat. Nah, kejar-kejaran seperti itulah. Nah, buat apa 3 fase? Sebetulnya 3 fase itu hanya buat motor sebetulnya ya. Motor listrik. Apa keuntungannya? Dengan daya yang sama, motor 3 fase lebih kecil dan lebih sederhana, tidak perlu kumparan bantu dan kapasitor untuk menggeser fase. Kalau Anda perhatikan pompa Sanyo yang ada di kos, mungkin ada ya di sana. Kalau ada, Anda perhatikan ada kapasitornya di atas yang silinder besar itu. Silinder ya panjangnya kira-kira 10 cm, 15 cm, diameter mungkin sekitar 2 cm.
itu adalah kapasitor untuk start. Tanpa kapasitor start itu, motor listrik satu fase tidak bisa start. Itu untuk menggeser fase. Gimana cara startnya? Diungkit pakai obeng biasanya. Itu tandanya kapasitornya sudah rusak. Arah putaran motor tergantung urutan fase. Jika dibalik, putaran motor juga terbalik. Kan enak kan? Untuk bikin bolak-balik nggak perlu repot kalau 3 fase. Anda ngerubah aja R dan S dan diganti aja posisinya. Itu putaran langsung balik. Nyaman jadinya. Kemudian yang jelas, karena ini adalah lebih kecil, maka dalam daya yang sama berarti membutuhkan tembaga yang lebih sedikit atau kumparan kawat yang lebih sedikit. Artinya apa? Lebih murah. Maka motor 3 fase memang lebih murah dari 1 fase pada daya yang sama. Anda membeli motor 10 HP, 1 fase yang nggak ada yang jual, kalaupun ada mahal sekali. Tapi kalau 3 fase banyak yang jual dan relatif murah. Nah, hubungan antara fase itu ada 2, yaitu hubungan Y atau bintang 4 kawat. Ada 3 saluran hidup, live, dan ada 1 saluran netral. Anda perhatikan di situ ada RST. Ya. Di situ kita lihat, ternyata ada saluran R, saluran ST, dan ada saluran netral. Ini namanya hubungan bintang 4 kawat. Kan ada sebutan 4 kawat, mungkin Anda akan bertanya, ada yang 3 kawat? Ada. Hubungan bintang 3 kawat, jika bebannya itu adalah seimbang, maka netral tidak ada arusnya, alias 0. Karena 0, maka hubungan netral bisa dibuang. Tapi jika hubungan tidak seimbang, atau dengan kata lain arus yang masuk, daya yang masuk di RST itu beda-beda, maka netral akan bertegangan terhadap 0. Dengan demikian, maka diperlukan kabel netral. Kemudian, tegangan saluran adalah kelipatan akar 3 dari tegangan fasa. Arus saluran sama dengan arus fasa. Jangan dihafal, tapi Anda mengerti. Perhatikan di sini. Arus saluran itu ini arus saluran. Taruhlah ke sini, masuk berarti ini adalah fasa. Ini fasa R. Artinya apa? Arus saluran itu menjadi arus fasa akhirnya. Ya kan? Sudah. Berapa besarnya? Ya, E-line sama E-phase. Berapa tegangan saluran? Akar 3 dari tegangan fasa. Tegangan fasa adalah tegangan yang ada di antara titik netral sampai ke titik ini. Jadi tegangan yang di dalam fasa itu sendiri, yang melintas fasa, ini adalah tegangan fasa antara ini sama titik ini. Nah, ini tegangan fasa. Berapa besarnya adalah 1/4 akar 3 dari saluran, atau saluran akar 3 dari fasa. Akar 3 1,73. Sekarang hubungan delta. Ada 3 saluran lain hidup dan tanpa netral. Anda perhatikan tanpa netral. Kalau antara saluran ini tegangannya 380, maka tegangan antar fase tepat 220. Ya nggak pas banget sih ya. Tapi 219, sekian. Maka tegangan listrik kita di rumah 220 itu, atau di pilot plant 220, itu 3 fasanya itu adalah 380 volt. Jadi tegangan antar saluran ini 380. Dan ini adalah fasa terhubung antara saluran R, S, dan T. R dan S, dan R dan T. Artinya apa? Tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Perhatikan, di sini berarti tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Karena tegangan adalah tegangan yang terjadi antar saluran. S dengan T, R dengan S, R dengan T, itu adalah tegangan saluran. Tegangan fasanya, ya dia juga, artinya berarti sama. Arusnya sini masuk akan pecah, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Apa artinya? Anda lihat, berarti tegangan saluran sama dengan tegangan fase, sementara arus saluran berarti akar 3 dari arus fasa. Kalau ini Anda hafalkan, semata-mata dihafalkan, untuk ketukar-tukar dan aliran saluran hubungan bintang sangat besar.
Kalau Anda hafalkan tanpa Anda mengerti, maka Anda mengerti saja. Dalam delta, berarti tegangan fase sekaligus tegangan saluran secara gambar tadi. Nah, berarti arus salurannya ya akar 3 kali arus fase. Keunggulan utama di sini tahan terhadap kegagalan ternyata. Jika satu kumparan fase putus, tidak akan mempengaruhi beban arus dan tegangan. Anda perhatikan di sini. Kita lihat kegagalan pada hubungan delta. Motor kita putus misalnya. Atau apalah, pokoknya ya beban 3 fase putus salah satu. Jika kumparan sumber terputus, maka tegangan saluran tetap 220 dan tegangan fase tetap 220 watt. Perbedaannya hanya arus fase lebih besar. Ini kebetulan menggunakan hubungan yang pakai 220. Sebetulnya ini nanti ya, atau ini satu ganti ya. Ini dalam kondisi ini apa enggak ya? Mudah-mudahan teks ya. Dan ini saya ganti coba ya 380 misalnya. Ya nanti tidak membingungkan. Ini 380. 380. Ini berarti 380. Ini 380. Ini 380. Ganti tegangan saluran 380. Maka dan beban fase tetap 380. Oke ya. Nah, seperti ini. Sekarang yang ini masih delta ini. Sekarang, sekarang kita lihat yang ini. Beban delta, ini bebannya delta. Kumparan fase sumber terputus. Jadi ternyata generatornya pakai kumparan yaitu hubungan bintang. Maka fase turun menjadi 190 dan tegangan fase lain naik 300. Jadi 380 tetap ya. Kita lihat ini. Ini 220, 220, maka totalnya 380. Ingat, itu adalah vektor. Beda fase 120. Dijumlahkan 220 dan 220 dapatnya 380. Ini putus. Karena ini putus, jadi ini tuh nggak dapat apa-apa. Nah, bagi beban ini menjadi pembagi tegangan 380 terbagi 2. Yang kiri 190, yang kanan 190. Kemudian beban bintang. Nah, kita lihat beban bintang ini. Beban bintang ini 220, ini 220, ini tiba-tiba putus. Berarti ini tegangan antara titik yang ada di sini antara titik ini dan titik yang kanan kiri ini. Maka berarti 220 plus 220 nah ini itu 180 harusnya kan. Tapi ingat bahwa di sini putus. 380 ini kena sini. Berarti ini adalah 380 ke sininya. Yaitu jumlah dari 220 tambah 220 tapi vektor. Dengan sudut fase 120. Yang ini jadi tinggal 190. Lihat ini beban ya. Oke, sekarang kita lihat contoh hubungan delta. Ini kebetulan pakai 220 ya. Ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Ini 220 begini. 10 kW, 10 kW. Maka I P per E. I 10 kW dibagi 220. I lainnya akar 3 dari I fase. Anda perhatikan di sini. I lain akar 3 kali 45,45. Ini nggak kelihatan ya. Saya kesini. 45,45. Maka kita dapatkan I lain di sini adalah 78,63. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang daya yang penting di sini. Kita urusannya kalau kita orang teknik kimia masalah daya saja. Secara umum berlaku, daya total adalah daya jumlah daya masing-masing fasa.
Jadi P sama dengan daya di fasa 1, daya fasa 2, daya fasa 3. Itu kok 2 semua ya, gara-gara apa ya, copy paste itu begini. Punya komputer kadang-kadang gitu ya. Wah, sialnya ini gambar lagi ya. Jadi gantinya harus menggunakan ini, harus menggunakan ya agak lama ya. Bentar, saya ganti dulu. Saya sabar biar angkanya tepat. 3 itu 20 ya. Ya udahlah. Jadi ini adalah ini 3 ya. Harga 3. Nah, kurang gede sebetulnya ya. Berarti angkanya itu bukan ini ya. Berapa? Nah, pakai corresponding segala. Nah, kasih 24. Ya, kayaknya sama. Jadi ini adalah 3. Ya, ini harusnya P3 ya. Saya ganti, jadi nanti mudah-mudahan yang saya edarkan nanti yang ini Q, ini, wah, itu ini ya. Ya, ini. Jadi daya total itu pada dasarnya adalah daya jumlah daya masing-masing fasa. Nah, itulah pengertiannya di situlah. Jadi daya total adalah daya pada masing-masing fasa. Kalau beban seimbang, maka berarti P sama dengan 3 daya fasa, Q sama dengan 3 dari Q fasa, dan S 3 kali S fasa. Ini untuk beban seimbang. Ya, gitu saja. Jadi sebetulnya ini hal yang tidak aneh, karena pada dasarnya beban seimbang berarti sama besarnya. Ini ya, jadi Anda perhatikan, rumusnya sama, ternyata sama dengan satu fasa, tetapi ada akar 3 tadi. Ini bedanya. Perhatikan yang membedakan hanya tambahan akar 3. Jadi daya watt adalah VI cos V. Daya reaktif adalah VI sin V. Dan daya apparent power, daya tersamar, volt ampere adalah V kali I. Dikalikan akar 3 semua, jadilah 3 fase, baik untuk hubungan Y maupun delta. Hati-hati. Y maupun delta rumusnya sama. Jadi Anda nggak usah nanya-nanya, karena waktu itu ada yang tanya, Pak, kalau 3 fase yang bintang delta gimana rumus dayanya? Sama. Kalau nggak percaya, cek sendiri aja deh. Ya, cek sendiri. Ini ketemunya di sini sama. I akar 3, satunya V akar 3, sama lah gitu. Jadi daya bintang, daya untuk hubungan bintang maupun delta, rumus daya adalah sama. Sekarang kita lihat menghidupkan motor 3 fasa. Kalau kita menstart ini ya, ingat urutannya. Pertama, harus hubungan bintang. Dalam keadaan ini arus yang masuk kumparan fase cukup kecil sehingga daya juga kecil. Agar tidak terjadi panas lebih dikarenakan hambatan kumparan kecil, gaya gerak listrik induktifnya masih kecil karena putaran rendah tadi pada start awal, maka kita dapatkan menghindari kebakarnya motor 3 fasa.
Setelah putaran stabil, segera ubah kehubungan delta agar daya mencapai maksimum. Jadi secara umum, untuk menstart motor 3 fasa harus Y baru delta. Itu untuk motor besar. Kalau motor kecil-kecil ya sama aja sih. Yang ada di pilot plan itu motor kecil, jadi dia langsung delta pun nggak masalah. Kalau motor yang besar, udah 10 HP ke atas, maka diharuskan Y baru delta. Gimana kalau kebalik? Kalau kebalik, itu nanti yang terjadi akan ada asap dikarenakan terbakarnya kumparan. Ini pernah diujikan pada saat tes penerimaan karyawan baru dari lisan bersih, yaitu dari teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik sipil diuji ini. Bagaimana menghidupkan motor 3 fasa, nyambung, dikasih motor 3 fasa, dikasih kabel, terus suruh nyambung, toncekin listrik di polban, dinyalakan. Harus bintang dulu, baru delta. Memang untuk yang sekarang ada teknologi bisa langsung delta. Tetapi, ini ada tetapinya, yang dimainkan secara otomatis adalah arusnya. Jadi daya yang masuk diperkecil dulu, otomatis. Jadi ada, di Chevron sana ada yang 4000 HP, itu menggunakan langsung delta, karena sudah ada otomatiknya di situ. Jadi Anda jangan mikir itu ajaib, bukan. Karena di sana sudah ada otomatik, tegangan arus diturunkan dulu, kemudian start delta ya ada masalah. Kalau kecil nggak masalah, delta langsung nggak terbakar. Baru setelah stabil, tegangan arus dinaikkan sesuai dengan kondisi normal. Nah sekarang untuk beban tak seimbang, gimana cara kita ngukur sistem 3 fasa? Ini kalau ada di laboratorium teknik kimia, mungkin akan mengukur daya yang masuk ke dalam mixer misalnya. Ada mixer, ada pengaduknya, ya. Praktikumnya Pak Nur Cahyo, itu pernah minjem wattmeter di tempat saya, dari instrumentasi itu ada wattmeter, itu nanti diukur. Nah, kalau 3 fasa, Anda butuh seperti ini, P1, P2, P3. Ini jika beban tidak seimbang. Jadi Anda baca P1 berapa, P2 berapa, P3 berapa, terus dijumlahkan. Perhatikan hubungannya. Ada RST dan ada netral. Semua wattmeter dihubungkan ke netral untuk tegangannya. Artinya yang diukur ini adalah tegangan fase, arus fase. Maka kita dapatkan P1, P2 plus P3. Kalau beban seimbang motor listrik, Anda cukup dengan 2 wattmeter. Gimana kalau 3? Ya boleh saja. Tapi ngapain 3 kalau 2 bisa? Kalau Anda gunakan beban seimbang, misalkan motor listrik, maka Anda gunakan cukup 2 wattmeter, kemudian dihubungkan jadi satunya pada salah satu saluran. Kalau RS ini T, atau ST dengan R, bolehlah, pokoknya bolak-balik sama saja, tidak masalah. Yang penting ada tegangan saluran yang terhubung seperti ini, wattmeter 1, wattmeter 2, dan satunya lagi nerima penyatuan dari ini. Yang diukur ini tegangan saluran. Berapa daya total adalah yang terbaca pada wattmeter 1 dan wattmeter 2, yaitu P1 plus P2. Itu pada dasarnya adalah daya yang masuk pada motor 3 fase. Dari situ Anda langsung tahu berapa power number dari motor, segala macam, menghitung mixing. Nanti seperti Pak Nur Cahyo itu kemudian menggambar pada diagram bagaimana hubungan antara power number dan seterusnya, macam-macam itu ya. Sekarang kita lihat gimana kalau kita menghubungkan motor 3 fase dengan kabel. Kebanyakan motor 3 fase itu memiliki terminal seperti ini. Ada terminal ground, ya, ada terminal RST. Anda perhatikan R1, R itu ketemunya di sini. Ini R1, ini R2. Kemudian ST ini tetap ST. Jadi cuma digeser, R-nya dipindah ke sini. Gimana cara menghubungkan? Ini seperti ini. Hubungan bintang, 3 terminal ini Anda hubungkan dan ini masuk ke netral. Kemudian dari jajaran listrik sambungkan ke R1, sambung ke S1, sambung ke T1. Kemudian ground tersendiri. Apa bedanya netral dan ground? Netral dan ground. Grounding, pembumian, itu terhubung ke bumi. Jadi di bumi, di
tanah itu ditanam pelat masuk ke bawah sampai penuh air tanah. Itu grounding. Netral itu pada dasarnya adalah hubungan yang tidak mengandung tegangan listrik sama sekali terhadap RST ini. Hubungannya nol, penjumlahan vektornya nol, sehingga dia netral. Gimana hubungan dengan G? Iya, memang kenyataannya di ujung sananya, di ujung di bagian pembangkitnya atau di bagian kita masuk rumah itu N hubungan dengan G, betul memang. Tapi N tetap ada sendiri, G ada sendiri, berdampingan. Kawat ground itu kabelnya adalah warna kuning belang-belang hijau. Itu sudah internasional, di mana-mana sama. Jadi kalau di rumah Anda mendapatkan kabel kuning belang-belang hijau, garis hijau, maka itu adalah kabel grounding atau kabel untuk pembumian. Untuk hubungan delta gampang, tinggal connect dapat ini G lagi. Jadi ini ground biar nggak nyetrum lah ground itu ya. Kalau ditanamkan dihubungkan dengan situ, maka alat biar tidak ngerenyet, biar tidak nyetrum gitu. Kalau grounding tidak dihubungkan, dipegang kadang-kadang nyetrum. Ya sedikit sih, tapi kan bikin kaget gitu. Oke, ini cara menghubungkan motor 3 fase. Ini yang penting buat kita saja untuk teknik kimia yang begini-beginilah. Jadi tidak usah yang detail sampai vektor, perhitungan vektor, tidak usah. Dulu pernah saya sampaikan, tapi nggak ada gunanya buat teknik kimia, terlalu jauh. Itu biar urusan teman-teman di elektro saja. Nah, ini latihan, kita lihat. Motor 3 fase 4 kW dihubungkan secara bintang pada jaringan 220-380. Ingat, 220-380 berarti fase 220 dan saluran 380. Cos V 0,8, hitung daya volt ampere dan tegangan arus fasenya. Lihat, P 4000 watt, VL 380, cos V 0,8, perhatikan. Catatan, baik hubungan bintang maupun delta, rumus daya tetap sama. S berarti P cos V, 4000 dibagi 0,8, 5000 volt ampere. Ketemu udah selesai. Tegangan dan arus fasa, tegangan bintang, hubungan bintang. V fasa, V saluran dibagi akar 3, sehingga VP ya 220. Ini sudah ada sebetulnya. Ya. Makanya nggak pas sebetulnya ya. 209,7 sebetulnya. Arus fase adalah ini. Yaitu sama dengan S dibagi VL akar 3 ini sama dengan ya. Jadi kita dapatkan 5000 dibagi 380 kali 1,73 yaitu akar 3 7,6 ampere. Coba saya ini salah ketik atau cuma wah ini anu ya minus ya salah ya nanti dikira ada dikurangi. Jadi itu adalah maksudnya ya ini ya. Ya mudah-mudahan dari sini ada pemahaman sedikit paling tidak apa itu 3 fasa dan apa itu daya yang aneh-aneh tadi yang mungkin baru Anda kenal sekarang. Ya, oke. Latihan 1. Latihan 2. Beban berupa induktor 0,1 Henry dengan resistansi dalam 4 ohm. Berarti RL seri. Hubungan secara delta pada tegangan 220, 380, 50. Hitung daya watt ampere beban. Kita lihat XL. 2 PFL. L-nya 0,1, F50 kita dapatkan 31,4 ohm. R 4 ohm. Z akar dari kuadrat ya 31,65. Cos V, cos akar kesetangan dari 31,4 bagi 4. Ya. Imajiner salah. Oh ya, imajiner dibagi real. Jadi sama dengan berapa ini? Hilang di sini ya. Cari sendiri kalau nggak ada. Arus fase P, VP dibagi Z sama dengan VL dibagi Z, hubungan delta. VP sama dengan VL. Maka IP dapat 12 ampere. IL, IP akar 3 hubungan delta, maka IL 20,78 ampere. Kita lihat sekarang daya watt. P, VL, IL, cos V. Ya, kalikan saja kita dapatkan, maka dapat arus fasenya sudah ada. Jadi B dapat semua. Ya, ini solusinya enggak. Jadi ini A, B-nya ini, B-nya ini ya, arus fase itu ya. Ya, oke. Nah, sekarang latihan ini bisa Anda gunakan buat latihan sendiri.
buat ini saja, buat ya pelipur lara dikala duka. Sekarang ini ada, oh ini yang ini ya, yang ini adalah yang 3. Nah, kita lihat. Ini mirip dengan tadi sebetulnya, teman, ini 3 fase. Kita lihat soalnya. Ada 3 pemanas, masing-masing 2,5 kW, 220 yang hubungan secara bintang, dan motor listrik 3 fase 7,5 kW dengan faktor daya 85%. Hubungannya delta ya ini. Yang motor ke listrik pasti delta. Oke, kita lihat ini. Ini pemanas. Ini motor listrik. Anda jumlahkan jadi ini, kayak yang soal tadi latihan 2. Daya semu S, daya nyata P, PM plus ini, tambah daya reaktif KM karena pemanas tidak punya T. Faktor daya total, cos V, P dibagi S, ya, tinggal nilainya berapa. Watt arus, beban seimbang, IR, IS, IT. IR adalah S dibagi akar 3 kali FL, PL, dengan sudut fase 0. IS dengan sudut fase minus 120, IT sudut fase minus 240. Ya, ini kalau ini jadi kita referensi 0. Kenyataannya ya enggak, nanti tergantung ini sebetulnya cos-nya ya. Tarif listrik yaitu P dikalikan 24 kali 30 kali 1500. P dalam kilowatt. Itu jika kita menggunakan wattmeter. Kalau di pabrik yang dibeli adalah volt ampere. Kalau di rumah saya dapat informasi ternyata yang kita beli sudah bagus, yaitu watt dengan asumsi faktor daya di rumah tangga adalah 0,8. Jadi rumah tangga, rumah-rumah kita itu dianggap faktor dayanya 0,8. Kenyataannya ya bisa kurang, bisa lebih. Baik, terakhir latihan ini masih ada, UAS 2016, Anda bisa pakai latihan. Baik, ada pertanyaan dari sini. Ini adalah 3 fase. Jadi boleh dikata Anda diharapkan paling tidak kenal apa itu jaringan 3 fase yang memiliki 3 kawat, ada saluran netral N, dan ada saluran grounding. Kalau 3 kawat tambah 1 netral berarti 4 kawat. Itu nanti kesananya dapat dipastikan hubungannya adalah bintang. Kalau hubungan delta itu tidak punya kabel netral, dia hanya 3 kawat, ada 1 lagi itu grounding. Baik, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya stop dulu. Ini saya kirim ke Anda nanti.